Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurjana Sabica, Saya Kausar Sofiana Rizky, saya Bursida, dan saya Ernawati. Di sini kami akan membahas tentang sosiologi pendidikan, yang dimana dosen pengampu Pak Andong Maha dan kami berasal dari Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Hamzah Fansuri Kota Sebul Salam. Selamat menyaksikan paparan berikut ini. Baik, membahas tentang sosiologi pendidikan, di sini kita harus mempelajari dulu apa itu perubahan sosial dan implikasinya terhadap pendidikan. Nah, sebelumnya teman-teman sudah pada tahu belum apa itu perubahan sosial? Perubahan sosial adalah suatu perubahan yang terjadi pada masyarakat dan fungsi masyarakat, seperti nilai, budaya, sikap, dan juga perilaku. Nah, bentuk-bentuk perubahan sosial ini ada yang terjadi perubahan lambat maupun cepat, ada yang perubahan kecil maupun besar, kemudian ada perubahan yang dikehendaki dan juga yang direncanakan. Nah, itu adalah bentuk-bentuk daripada perubahan sosial. Kemudian ada faktor perubahan sosial itu sendiri. Yang pertama ada bertambah atau berkurangnya jumlah penduduk. Yang kedua, penemuan baru seperti teknologi. Dan yang ketiga, ada konflik atau pertentangan. Ini dapat kita contohkan seperti perperangan yang ada di Gaza atau Palestina. Yang keempat, terjadi pemberontakan atau revolusi. Ini contohnya seperti Timor Timur yang memisahkan diri dari Indonesia. Selanjutnya akan dipaparkan oleh teman saya. Nah, selanjutnya di sini membahas tentang kontrol sosial. Kontrol sosial adalah proses pengendalian atau pengawasan yang dilakukan untuk memaksa masyarakat mengikuti norma-norma sosial. Adapun tujuan kontrol sosial yang pertama itu mencegah terjadinya penyimpangan. Yang kedua, mengurangi resiko dan dampak penyimpangan. Yang ketiga itu mencegah terjadinya stabilitas keamanan. Adapun alat kontrol sosial yang pertama itu formal kontrol sosial. Contohnya seperti hukum tertulis, undang-undang dan aturan. Yang kedua itu informasi sosial kontrol. Adapun contohnya seperti hukum yang tak tertulis, hukum adat, tidak resmi, dan saingan sosial. Adapun lembaga pengendalian sosial yang pertama itu seperti polisi, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga masyarakat. Nah, selanjutnya saya di sini akan menjelaskan yaitu pendidikan dan hubungan antar sosial. Nah, adapun pendidikan hubungan antar sosial ini adalah kelompok-kelompok sosial, suatu himpunan masyarakat yang hidup bersama dan mempunyai hubungan timbal balik dan saling mempengaruhi. Nah, adapun kelompok-kelompok sosial di dalam lembaga pendidikan itu dibagi menjadi 6. Yang pertama itu adalah status sosial wali murid. Yang kedua itu adalah hobi, minat, atau bakat. Yang ketiga itu adalah intelektualitas. Yang ketiga itu adalah jenjang kelas. Yang kelima agama. Dan yang terakhir itu yang keenam itu adalah asal daerah. Nah, adapun upaya mengatasi kesenjangan kelompok-kelompok sosial ini juga dibagi menjadi 5. Yang pertama itu adalah memberikan informasi tentang masing-masing kelompok. Yang kedua itu adalah menanamkan nilai-nilai toleransi. Yang ketiga itu adalah memberikan kesempatan yang sama. Yang keempat itu adalah memperagakan teknik bermain solidaritas. Yang terakhir itu adalah menggunakan kegiatan ekstrakurikuler. Nah, sampai di sini saja yang dapat saya jelaskan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan-rekan saya. Baik, saya akan melanjutkan pembahasan tentang pendidikan dan stratifikasi sosial. Nah, stratifikasi yaitu penggolongan masyarakat ke dalam lapisan-lapisan bertingkat. Nah, jadi ada beberapa faktor yaitu membentuk stratifikasi, yaitu ada 6 faktor. Yang pertama ada kekuasaan, yang kedua ada kekayaan, yang ketiga ada pendidikan, yang keempat ada keturunan, yang kelima ada kehormatan, dan yang terakhir yang keenam yaitu status sosial. Nah, keenam faktor ini yaitu membentuknya stratifikasi atau penggolongan masyarakat ke dalam lapisan-lapisan yang bertingkat. Nah, seseorang yang memperoleh status yaitu mempunyai 3 penyebab. Yang pertama ada ascribe status
Nah, ascribe status ini bagaimana? Yaitu maksudnya diperoleh dengan sendirinya, misalnya keturunan gitu kan. Misalnya dia ayahnya seorang raja. Nah, dia otomatis statusnya tersebut diperoleh dengan sendirinya karena dia seorang anak raja gitu kan. Yang kedua ada ascribe status. Nah, ascribe status ini yaitu diperoleh dengan adanya kerja kerasnya atau usahanya. Nah, dan yang terakhir, penyebab yang terakhir yaitu yang ketiga, yaitu assign status. Nah, maksudnya bagaimana? Yaitu status seorang tersebut itu diberikan kepada dia. Baik, itulah sedikit penjelasan tentang pendidikan dan stratifikasi sosial. Sekian penjelasan dari kami, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.